Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Matematika Pak Surbakti. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan mencoba membantu pemahaman para siswa-siswi smart di dalam memahami materi dimensi 3 khususnya untuk kelas 12 SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada materi jarak titik ke titik atau sering juga disebut dengan jarak antara dua titik. Baik pelajar smart, langsung saja ke bentuk soal. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika titik P adalah titik potong diagonal bidang AC dan BD, maka jarak titik G dan V adalah, ya, jadi langkah pertama kita membuat deskripsi soal lebih jelas di dalam bentuk gambar. Ya, jadi Pak Surbakti gambar kubus ABCD EFGH. Ya, jadi tujuan kita untuk menggambarkan atau mendeskripsikan soal ke dalam bentuk gambar supaya kita bisa melihat dengan jelas informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanya di dalam soal. Ya, kubus ABCD EFGH. Ya, dari informasi soal diberikan informasi bahwa titik V, ya, titik V merupakan titik potong diagonal bidang AC dan BD. Tentunya kita gambar diagonal bidang AC. Ya, kita ingat kembali bahwa diagonal bidang adalah garis yang membagi bidang menjadi dua bagian yang kongruen, ya, atau di dalam matematika kongruen, besar dan bentuknya sama. Ya, jadi titik P merupakan titik potong diagonal bidang AC dan BD. Yang ditanya di dalam soal adalah jarak antara titik G dan titik V. Jarak antara titik V dan titik V, ya, itu merupakan panjang ruas garis PG. Iya, panjang ruas garis PG. Jadi tadi Pak Surbakti katakan kita akan menyelesaikan soal ini dengan dua cara, atau cara yang pertama kita sebut cara pertama atau cara biasa atau cara konsep, ya. Cara biasa, ya, Pak Surbakti sebut cara biasa aja. Jadi untuk menentukan panjang ruas garis PG yang merupakan jarak antara titik G dan V, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang ruas garis PC, karena PG merupakan sisi miring pada segitiga PCG yang siku-siku di C. Tentunya untuk mengetahui panjang PC, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang ruas garis AC yang merupakan sisi miring pada segitiga ABC, di mana PC tentunya setengah dari AC. Jadi Pak Surbakti buat langkah pertama kita, ya, perhatikan, ya, perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC tentunya AC merupakan sisi miring karena siku-sikunya di B. Maka dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring selalu sama dengan kuadrat sisi alas ditambah dengan kuadrat sisi tegak atau BC kuadrat, di mana panjang rusuknya sama dengan 8 cm. Maka kita substitusi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini sama dengan 64 ditambah 60, iya, atau sama dengan 128. AC kuadrat sama dengan 128, tentunya AC sama dengan akar dari 100, iya, akar dari 128, atau akar 128 itu tentunya sama dengan 8 akar, iya, 8 akar 2.
Selanjutnya kita perhatikan ya. Kita perhatikan segitiga PCG ya. Iya, dimana PC tadi itu panjangnya sama dengan setengah dari AC, atau sama dengan setengah ya, setengah dikali 8 akar, iya oke, 8 akar 2, atau sama dengan 4 akar 2. Oke pelajar smart, sekarang kita perhatikan ya segitiga yang kedua untuk menentukan panjang ruas garis PG ya. Iya, tentunya yang kita perhatikan adalah segitiga PCG ya, segitiga PCG, dimana tentunya PG merupakan sisi miring pada segitiga PCG yang siku-siku di C. Sehingga dengan menggunakan teorema Pitagoras sama ya dengan langkah yang pertama, bahwa PG kuadrat tentunya sama dengan ya, PG kuadrat tentunya sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat, dimana PC tadi kita peroleh itu sama dengan 4 akar, iya 4 akar 2 kuadrat ditambah CG merupakan rusuk kubus 8, iya 8 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat itu sama dengan 30, iya 32 ditambah 64 tentunya sama dengan 90, iya 96. PG kuadrat sama dengan 96, maka PG tentunya sama dengan akar dari ya akar 96. Kalau kita sederhanakan tentunya ini sama dengan akar 16 dikali 6, dimana akar 16 sama dengan 4, maka akar 96 sama dengan 4 akar 6. Selesai ya. Jadi panjang atau jarak titik G ke titik V ya, jarak titik G ke titik V yang merupakan titik potong diagonal bidang AC dan BD yaitu 4 akar 6 cm. Ya oke pelajar smart, Pak Surbakti akan memberikan bagaimana cara cepat atau cara smart di dalam menyelesaikan soal-soal yang menyangkut jarak titik ke titik ya pada kubus. Jadi kita sebut rumus ini rumusan jarak istimewa pada kubus ya, kita sebut aja rumusan ya, rumusan jarak istimewa ya, istimewa pada kubus. Iya, jadi berlaku untuk sembarang panjang rusuk, kita sebut A, panjang rusuk A, artinya untuk sembarang panjang rusuk A. Oke pelajar smart, jadi Pak Surbakti berikan cara cepat yang dapat membantu para pelajar smart di dalam mengefektifkan waktu, efisiensi waktu di dalam menyelesaikan soal-soal yang menyangkut dimensi 3, khususnya pada perhitungan jarak titik ke titik ya. Ya kita sebut, kita misalkan kubusnya tetap ABCD EF ya, EF GH. Ya untuk yang pertama ya, untuk sembarang panjang rusuk A selalu berlaku pada diagonal bidang ya. Ya kita ambil salah satu contoh bahwa EG ya, EG merupakan diagonal bidang, bahwa untuk sembarang diagonal bidang kita sebut aja EG yang mewakili di dalam diagonal bidang pada kubus ABCD EFGH itu selalu panjangnya A akar 2 ya. Ini berlaku untuk sembarang diagonal bidang, untuk sembarang panjang rusuk A ya, diagonal bidang. Ya yang kedua ya, yang kedua untuk sembarang diagonal ruang pada kubus ya. Kita ambil salah satu contoh, kita katakan aja EC. EC merupakan diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang pada kubus? Garis yang membagi bidang diagonal menjadi dua bagian yang kongruen ya. Jadi diagonal ruang EC itu terbentuk dari bidang diagonal
ACEG ya. Oke, jadi untuk sembarang diagonal ruang kita katakan yang diwakili oleh EC itu selalu panjangnya A akar 3. Jadi kalau kita katakan tadi panjang rusuknya sama dengan 8, kita tinggal mengganti A dengan bilangan 8 atau mensubstitusi. Jadi EC sama dengan atau panjang diagonal ruangnya sama dengan 8 akar 3. Jadi ingat ya pelajar smart, bahwa untuk sembarang diagonal ruang ya, untuk sembarang diagonal ruang selalu berlaku A akar 3. Selanjutnya untuk rumusan jarak antara salah satu titik sudut dengan titik potong diagonal bidang ya. Ya, kita sebut misalkan diagonal bidang AC dan BD, titik potongnya adalah titik Q. Ya, jadi jarak salah satu titik sudut ya ke titik potong diagonal bidangnya kita sebut dalam hal ini adalah EQ ya. Panjang EQ. Ya, jadi untuk sembarang panjang rusuk ini selalu berlaku bahwa EQ itu sama dengan setengah A akar 6. Iya, jadi kalau pelajar sempat bertanya dari mana rumusan ini tetap menggunakan seperti konsep yang kita lakukan tadi, menggunakan analisis dari teorema Pythagoras ya. Ya, artinya untuk sembarang garis yang kongruen dengan EQ selalu berlaku setengah A akar 6. Itu artinya jarak F ke Q, jarak H ke Q, jarak G ke Q itu selalu sama dengan setengah A akar 6. Selanjutnya jarak antara salah satu titik sudut dengan titik yang membagi salah satu rusuk kita sebut titik P adalah titik yang membagi ruas garis ya BC menjadi dua bagian yang kongruen. Jadi untuk panjang garis yang sama ya, untuk ruas garis yang sama dengan titik EV itu selalu berlaku EP sama dengan setengah A akar 9 atau sering kita tuliskan 3/2. Iya, 3/2 A karena akar 9 sama dengan 3. Kemudian rumusan jarak istimewa yang lain yang berlaku pada kubus ya. Rumusan jarak istimewa yang lain yang berlaku pada kubus yaitu jarak yang menghubungkan salah satu titik sudut pada bidang titik sudut tersebut yang membagi ya rusuk menjadi dua bagian yang kongruen. Kita misalkan bahwa titik R ya, titik R cukup jelas ya pelajar smart bahwa titik R adalah titik yang membagi garis AD menjadi dua bagian yang kongruen. Kongruen itu besar dan bentuknya sama. Jadi yang ekivalen yang sama dengan titik ER ya, garis ER. Nah, ini selalu berlaku ya, ini selalu berlaku bahwa ER itu sama dengan setengah A akar 5. Jadi ada 5 rumusan jarak-jarak istimewa yang berlaku pada kubus ya. Rumusan ini selalu berlaku untuk sembarang panjang rusuk A. Jadi yang pertama untuk diagonal bidang itu selalu berlaku A akar 2, diagonal ruang A akar 3, kemudian jarak antara salah satu titik sudut dengan titik potong pada diagonal bidang ya, kita sebut tadi EQ itu sama dengan setengah A akar 6. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan ini dapat menjadi bahan perenungan kembali bagi pelajar smart untuk mencari ruas-ruas garis yang kongruen ya. Ya, jadi kalau kita mengingat cara cepat ini, soal seperti ini tidak menjadi masalah yang kompleks ya dan sangat menghemat waktu. Jadi coba kita perhatikan, yang ditanya adalah jarak titik G dan V. Jarak titik G dan V. Dari penjelasan Pak Surbakti pada rumusan jarak-jarak istimewa bahwa
titik VG ya, jarak antara titik V dan G itu adalah panjang ruas garis PG atau GV ya, bahwa titik PG ya, PG itu sama dengan EQ. Kita perhatikan bahwa EQ adalah jarak salah satu titik sudut dengan titik potong diagonal bidang. Jadi panjang ruas garis EQ tentunya sama dengan yang ditanya pada soal, GV ya, sama dengan GP atau VG ya. Jadi PG sama dengan EQ itu sama dengan setengah A akar setengah A akar 6, di mana A atau panjang rusuk sama dengan 8 ya, sama dengan 8. Jadi soal ini kita menyelesaikannya hanya dalam satu langkah ya, satu langkah. Jadi ini sama dengan setengah dikali 8 dikali akar 6. Setengah dikali 8 tentunya sama dengan 4 akar 6. Ini yang Pak Surbakti masukkan tadi dengan cara smart atau cara cepat. Jelas ya para pelajar smart? Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat memberi pengetahuan baru bagi para pelajar smart untuk menguasai materi dimensi 3, khususnya pada materi jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik. Besar harapan Pak Surbakti, kehadiran channel Matematika Pak Surbakti dapat membantu para pelajar smart untuk lebih mencintai matematika khususnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kami ucapkan atas kekurangan-kekurangan kami mohon maaf. Kami tetap berharap dukungan para pelajar smart di dalam mengembangkan channel Matematika Pak Surbakti agar di kemudian hari kami tetap dapat menghasilkan atau membuat tutorial-tutorial yang lebih sistematis, lebih praktis, lebih bermanfaat, yang muaranya semua tujuannya adalah untuk keberhasilan para pelajar smart di dalam memahami soal-soal matematika. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar.